kita masih melanjutkan bab wanita yang keguguran dan itu termasuk nifas apa tidak, darah yang keluar setelah orang keguguran. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa hal. Saya tidak akan mengulang itu, saya akan melanjutkan nanti, tapi sedikit aja sebagai permulaan untuk nyambung biar nanti teman-teman nggak bingung gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada dalil yang mengatakan apabila orang melahirkan kemudian dilihat dari sudah berbentuk belum, kalau dia nggak ada waktu, maksudnya tidak tahu dia sudah berapa minggu kehamilannya, jadi itu dilihat dari bentuknya. Kalau sudah mulai berbentuk, kelihatan ada kepala, ada bagian organ kira-kira begitu, nah itu berarti dia darah yang keluar itu adalah darah nifas dihitungnya gitu. Kalau itu darah nifas berarti aturan yang harus dipakai itu seperti orang yang sedang nifas, melahirkan biasa atau bahkan melahirkan sesar gitu. Walaupun ini nggak dibahas lahiran sesar juga termasuk bagian dari itu. Takutnya nanti pada nanya, oh mbak kalau sesar gimana, itu masuk nggak gitu dihubung. Nah karena ini mumpung membahas lahiran gitu, jadi semuanya orang keguguran kalau sudah berbentuk ya, kalau di Quran itu dikatakan setelah usia 80 hari. 80 hari itu 2 bulan lebih, hampir ke 3 bulan lah begitu. Itu sudah dinyatakan bahwa dia kalau keguguran, darah yang keluar itu adalah darah nifas begitu. Nah, ada beberapa yang belum sempat tersampaikan kemarin. Saya buka-buka lagi itu ada ketemu buku fikih 4 madzhab yang karangan Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdurrahman Dimashqi ya. Ternyata itu di situ ada tambahan pendapat. Kemarin kan saya bilang bahwa kapan sih lamanya nifas itu gitu. Nah, ternyata ada beberapa pendapat. Saya mau merincikan kemarin cuma jumhur aja. Yang jumhur ulama itu 40 hari ya. Tapi di sini lebih dijelaskan lagi. Pendapat yang 40 hari itu adalah Hanafi dan Hambali. Lama nifas adalah 40 hari. Demikian juga salah satu pendapat Maliki dalam pendapat yang lain. Kalau Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i saya katakan kenapa dulu kok saya sampai merasa harus 60 hari ya begitu. Karena memang orang tua kita kan Syafi'i. Jadi ketika kita lahiran, dia selalu menegaskan bahwa 60 hari kalau darah nifas itu begitu. Ternyata memang karena Indonesia ini mayoritas Syafi'i ya. Jadi kita maksimal, kalau minimal kan kita tahu bahwa minimal itu sebenarnya nggak ada, walaupun setetes sudah dihukumin darah nifas itu kalau habis lahiran begitu. Nah itu ada yang 60 hari ternyata Imam Syafi'i. Kemudian justru ada yang lebih ini lagi, ada yang cuma 10 hari. Siapa itu yang 10 hari itu? Al-Ja'fariyah. Al-Ja'fariyah itu mengatakan, oh kalau kalau nifas habis lahiran atau yang judulnya nifas itu paling lama maksimal cuma 10 hari gitu. Nah kemarin kan ada yang 70 hari, memang ada yang 70 hari itu disampaikan oleh Al-Lais bin Sa'ad ya. Al-Lais bin Sa'ad itu lama masa nifas adalah 70 hari gitu. Ntar ini yang kasihan, kalau yang 70 hari ini kasihan yang para laki-laki yang gabung di sini ya. Alhamdulillah lancar jaya. Ya terima kasih Mbak Nur Faiza, terima kasih udah gabung, rajin gabung nih Mbak Nur Faiza. Jadi sahabat-sahabat IG yang berbahagia, ini mungkin ada bapak-bapak juga yang bergabung tapi nggak nongol, nggak kelihatan ya di sini ya. Saya sampaikan ini ada pendapat kalau seandainya kemarin Mbak Farida sempat nanya, ini kalau ada orang nifas terus kemudian berhenti ya, nggak tahu mau nifasnya berlanjut apa enggak, kita nggak bahas itu ya itu ketika berhenti tadi itu harus nunggu berhubungan intim dengan istri, harus nunggu selama masa tenggang tadi atau sudah boleh gitu ya, sudah boleh kalau seandainya nih ada yang sudah nggak sabar para lelaki gitu. 3 imam madzhab berpendapat bahwa apabila darah nifas terhenti sebelum masa maksimal. Nah sebelum masa maksimal ini tergantung ya tadi ngikut siapa. Mau ikut Imam Syafi'i 60 hari, mau ikut Imam Hanafi dan Hambali itu 40 hari, mau ikut Al-Ja'fariyah cuma 10 hari, mau ikut Al-Lais 70 hari. Nah maka suami boleh menyetubuhi. Jadi Kak nggak usah nunggu masa tenggang tadi, pokoknya selama sudah berhenti ya. Tapi kan kasihan juga itu baru mengeluarkan bayi ya,
suami ya, sabar dulu ya gitu. Ada pendapat yang nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah Hambali. Hambali berpendapat suami tidak boleh menyetubuhi kecuali setelah masanya lewat 40 hari. Berarti ini kan karena tadi Hambali mengatakan maksimal 40 ya. Jadi Hambali mengatakan boleh, tapi kalau sudah selesai. Ini kan kadang-kadang suami bingung, boleh nggak ya gitu. Nah, nih.